Nah, kalian lihat sendiri ya, angkanya 00, berarti tidak ada permasalahan atau kendala di meteran ini. Nah, lalu angka apa saja yang muncul di layar ini yang menunjukkan adanya kendala pada meteran? Nah, berikut adalah tabelnya. Hai semua, berhubung sudah banyak yang minta, untuk itu di video kali ini saya akan berikan beberapa kode yang bisa kalian gunakan di meteran token kalian untuk mengakses beberapa informasi yang berguna untuk mengetahui kondisi kelistrikan kalian. Nah, biar berbeda dengan video-video sebelumnya dari para senior, untuk itu di video kali ini yang saya akan berikan adalah kode-kode yang sangat penting tentunya yang bisa kalian gunakan. Jadi kode-kode yang bersifat teknis seperti untuk mengetahui indeks dan segala macam tidak akan saya berikan kepada kalian. Nah, lalu apalagi yang akan membuat video ini beda, yaitu saya akan terangkan sedetail mungkin tentang kode-kode tersebut sehingga kalian yang awam pun akan paham dengan maksud kode-kode tersebut. Nah, kode-kodenya apa saja akan kita bahas setelah yang berikut ini. Baik, sebelum saya jelaskan apa-apa saja kode yang menurut saya bermanfaat dan wajib kalian ketahui. Nah, nantinya video ini akan dibagi untuk beberapa bagian karena penjelasannya atau detailnya cukup panjang. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan 3 kode yang terlebih dahulu. Oh ya, namun sebelumnya kita bahas dulu tampilan dari meteran yang ada di belakang saya ini. Nah, meteran yang ada di belakang sini adalah meteran merek Melcoinda. Nah, beberapa kodenya mungkin sama dengan merek-merek yang lain. Jadi silahkan kalian coba. Nah, tampilan apa saja yang wajib kita ketahui dari meteran ini? Yuk kita simak ya. Nah, yang pertama yang perlu saya tunjukkan dan saya jelaskan kepada kalian yang ini. Nah, ini adalah sensor ya. Sensor ini digunakan untuk menginput data nantinya pada pihak PLN. Nah, kemudian ini adalah layar LCD atau layar displaynya. Nah, di sini kemudian di bawahnya ada beberapa lampu LED. Yang pertama itu lampu menunjukkan pulse, yang kedua itu menunjukkan temper, yang ketiga untuk menunjukkan catu daya. Nah, catu daya ini akan menyala apabila nilai token kita masih tersedia. Kemudian temper ini menyala dengan menyala warna kuning apabila terjadi gangguan. Nah, sedangkan yang tulisannya pulse ini apabila dia berkedip itu menunjukkan bahwa listrik sedang dipakai. Oke, kemudian di bawahnya ini ada tulisan barcode seperti ini. Ini adalah ID meteran. ID meteran ini difungsikan untuk kita yang pertama untuk mengisi token. Nah, yang kedua nomor ID ini digunakan untuk meminta nomor reset apabila terjadi tulisan periksa di meteran ini. Kemudian sebelahnya ada tulisan keypad dan di bawahnya ini ada namanya tombol MCB atau miniatur circuit break. Nah, yang ada di kanan kiri ini adalah segel yang apabila dibuka tentunya akan muncul tulisan periksa. Oke. Nah, apa-apa saja kode yang saya bilang tadi yang bermanfaat bagi kita? Saya jelaskan dulu bahwa kode-kode berikut ini adalah kode-kode yang bisa untuk membantu kalian menjaga keawetan peralatan elektronik kalian. Nah, kode-kode apa saja yang bisa membantu untuk membuat peralatan kalian lebih awet? Nah, yang pertama adalah kode 41 enter. Nah, 41 enter ini digunakan untuk melihat atau mengecek status tegangan atau status voltnya. Nah, lalu apa gunanya kita mengukur tegangan yang masuk ke meteran dan ke rumah kita? Ya, jadi begini saya jelaskan secara singkat. Pada dasarnya setiap peralatan elektronik itu butuh yang namanya pasokan tegangan yang sudah pasti. Ada standarnya. Standarnya adalah 220 volt. Nah, dengan mengetahui berapa jumlah tegangan yang masuk ke meteran, kita akan tahu apakah listrik tersebut aman atau tidak. Nah, kapan kita harus melakukan cek tegangan? Yang pertama apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN yang berulang kali dalam waktu yang singkat. Contoh, dalam 1 jam terjadi pemadaman listrik sebanyak 5 atau 6 kali. Nah, biasanya jika terjadi pemadaman yang seperti ini, asumsinya adalah mungkin ada permasalahan di mesin pabrik atau di mesin PLN. Nah, efeknya apabila terjadi permasalahan di mesin tersebut, itu biasanya tegangan yang disuplai oleh PLN itu mengalami drop atau mungkin mengalami kenaikan.
Nah, inilah yang harus kita jaga. Karena apa? Karena peralatan elektronik ini rentan sekali apabila diberikan suplai tegangan yang lebih atau yang malah kurang. Nah, ada beberapa peralatan elektronik yang malah tidak akan menyala apabila tegangannya kurang. Saya sebutkan seperti misalnya lemari es atau bahkan mungkin AC ya. Nah, apabila kita paksakan ya, kita nyalakan peralatan tersebut pada saat listrik sedang tegangannya anjlok atau sedang tegangannya tinggi, ini akan menyebabkan peralatan tersebut rusak. Nah, tentu saja biaya perbaikan atau mungkin pembelian peralatan yang baru akan sangat merugikan kalian ya. Nah, kapan lagi kita harus melakukan cek tegangan? Nah, yang kedua, pada saat trafo distribusi yang ada di tiang-tiang seperti kalian lihat yang ada di gambar ini sedang mengalami kerusakan seperti meletup, terbakar dan segala macam. Nah, apabila trafo ini juga bermasalah seperti meletup, sama kejadiannya. Bisa terjadi tegangan yang turun rendah atau mungkin tegangannya akan naik secara drastis. Nah, hal ini juga yang bisa menyebabkan peralatan kita akan mengalami kerusakan. Nah, sekarang yuk kita praktekkan angka kode 41 yang saya bilang tadi. Nah, saya akan jelaskan bahwa tegangan standar dari PLN itu 220 volt. Ada yang namanya nilai toleransi, yaitu apabila tegangan tersebut itu 200 sampai 240 volt. Nah, itu toleransi amannya. Kalau di atas 240 volt atau di bawah 200 volt, itu kita tetap harus hati-hati pada saat menghidupkan peralatan elektronik. Apalagi sangat jauh di bawah, misalnya di bawah 180 volt. Lebih bagus jangan menyalakan peralatan elektronik ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kulkas itu tidak akan menyala dan akan mengalami gangguan. Nah, sekarang berapa sih tegangan yang masuk ke meteran yang banyak sekali kalian lihat seperti ini. Nah, langsung kita tekan angkanya 41 enter. Nah, tegangan yang masuk adalah 237, sekian volt. Nah, ini masih dalam kategori aman. Oke, permasalahannya kenapa bisa dapat angka tadi yang 237 volt, tidak standar 220 volt? Nah, penyebabnya adalah dikarenakan rumah susun ini atau meteran ini sangat dekat sekali dengan sumber trafo. Nah, kalau kalian lihat sebentar. Nah, kalau kalian lihat itu ya, di ujung sana itu ada trafo. Jadi dekat sekali dengan meteran-meteran ini. Jadi adalah wajar kalau tegangannya di atas 220 volt. Kalau yang jauh dari meteran itu biasanya tegangannya 220 volt atau mungkin di bawahnya sedikit. Oke. Nah, kode kedua yang menurut saya penting dan wajib kalian ketahui, dan ini bukan rahasia karena ini adalah hak kalian, adalah kode 69 enter. Nah, 69 enter ini digunakan untuk mengetahui berapa kali sih jumlah PLN itu padam. Nah, jadi ini masih berkaitan dengan 41 enter tadi ya. Nah, kalau kita mengetahui berapa jumlah per bulannya, kita akan tahu kira-kira listrik di bagian daerah kita ini aman atau tidak. Ya, kalau nilainya besar, mungkin lebih dari 50 kali mati menyalanya PLN, ini kita harus wanti-wanti ya. Kita mungkin perlu peralatan tambahan agar mencegah peralatan elektronik kita cepat rusak gara-gara listrik seringkali padam dan menyala. Oke, nah sekarang kita lihat dulu yuk, berapa kali sih listrik di daerah kami ini padam. Yuk kita langsung ke meterannya. 69 enter. Nah, kalian lihat sendiri ya para sobat, di daerah kami ini mengalami 30 kali pemadaman aliran listrik dari PLN. Nah, menurut saya sih angkanya tidak terlalu tinggi ya, karena masih di bawah angka 50. Jadi kelistrikan daerah sini masih aman. Baik, dua kode telah saya berikan. Sekarang kita masuk ke kode terakhir atau kode ketiga. Oh ya, sebelum saya bahas kode yang ketiga, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video bermanfaat yang nantinya akan saya berikan dan saya upload untuk kalian. Yang suka dengan video ini silahkan berikan like dan bagikan video ini untuk teman-teman kalian. Nah, kode ketiga yang pastinya bermanfaat, yang masih ada hubungannya dengan dua kode sebelumnya, yang bisa untuk membantu membuat atau membuat peralatan listrik kalian jadi awet, adalah kode 08 enter. Nah, kode 08 enter ini digunakan untuk melihat
status atau kondisi kelistrikan serta meteran. Nah, pada saat nanti kalian menekan 08 enter akan muncul angkanya. Nah, angka inilah yang bisa kita ketahui apakah sedang terjadi sesuatu atau tidak di meteran kita. Nah, angka terbaiknya adalah angka 00 yang menandakan tidak ada permasalahan pada meteran atau kelistrikan. Yuk sekarang kita coba ya. Baik, langsung kita tekan ya 08 enter. Nah, kalian lihat sendiri ya, angkanya 00, berarti tidak ada permasalahan atau kendala di meteran ini. Nah, lalu angka apa saja yang muncul di layar ini yang menunjukkan adanya kendala pada meteran saat kita menekan 08 enter? Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, seperti kalian lihat di tabelnya bahwa telah saya terangkan sebelumnya bahwa angka 00 adalah angka yang terbaik karena tidak ada permasalahan di meteran token kita. Nah, di bawahnya ada angka 01 yang menunjukkan bahwa penutup dari cover meteran yang ada di atas ini pernah dibuka atau sedang dibuka. Nah, yang kedua menunjukkan bahwa cover meteran yang ada di bawah ini telah dibuka atau pernah dibuka juga. Nah, angka yang di bawahnya, angka 03 menunjukkan bahwa penutup keduanya yang di atas dan di bawah pernah dibuka atau sedang dibuka. Nah, selanjutnya angka di bawah itu ada angka 04. Nah, ini angkanya penting guys, karena angka ini menunjukkan bahwa ada tegangan lebih yang masuk ke meteran kita. Nah, seperti saya bilang tadi, jika ada tegangan lebih, kita harus hati-hati. Bila perlu, jangan menyalakan peralatan elektronik. Nah, di bawahnya ada angka 20 yang menunjukkan bahwa tegangan yang masuk ke meteran itu rendah atau drop. Nah, sama seperti angka 04, kita juga harus hati-hati pada saat tegangan yang masuk itu terlalu rendah. Angka selanjutnya yang ada di tabel adalah angka 100 yang menunjukkan daya berlebih pada saat pemakaian. Di bawahnya lagi ada angka 200 yang menunjukkan reverse power. Nah, di bawahnya lagi ada angka 1000 yang menunjukkan permasalahan pada bypass atau grounding. Di bawahnya lagi ada angka 2000 yang menunjukkan ada permasalahan pada magnetik. Dan yang terakhir angka 3303 ini menunjukkan terjadi permasalahan keseluruhan pada meteran token kita. Oh ya, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin menonton seluruh koleksi video-video saya yang berkaitan dengan kelistrikan atau kompor gas, silahkan klik tulisan yang muncul di atas kanan ini ya, mulai dari tadi menit ke-6. Nah, bagaimana video tips kali ini? Mudah-mudahan bisa membantu dan memberikan informasi buat kalian yang ingin menjaga keawetan peralatan elektronik kalian. Dan jangan lupa kalian klik dan kalian tonton juga video-video yang bermanfaat dari saya yang ada di seputaran ini ya, di atas dan di bawah. Dan jangan lupa wajah saya yang ada di sebelah kiri ini bisa kalian klik bagi kalian yang tadi belum sempat subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Ada berapa meteran kalau kalian mau tahu? Ini jumlahnya ada